Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisnis Plan Unomor beranggotakan saya sendiri, Dani Saputra, kemudian Muhammad Al-Ghifari Muiz, Muhammad Azam Jihadul Haq, dan Muhammad Zainul Fauzi akan mempresentasikan terkait dengan bisnis plan kami, yaitu Unomor. Pada latar belakang ini terdapat beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama mengenai dasar gagasan usaha. Nah, sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari penggunaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perkembangan teknologi ini pada kenyataannya sangat mempengaruhi kebiasaan manusia. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap minat belajar, yang mana masyarakat sekarang itu akan cenderung lebih memilih gadget daripada membaca. Nah, selain membaca sebuah buku gitu, selain itu seseorang akan lebih memilih memainkan game, bersosial media, dan melakukan aktivitas lainnya dengan gadget ketimbang mencari informasi dan wawasan dari dalam buku. Selain dari itu, perkembangan teknologi juga membuat seseorang lebih konsumtif, terutama di bidang fashion gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS, produksi industri pakaian jadi tumbuh sebesar 29,19% secara tahunan, sementara secara QTQ sektor ini tumbuh sebesar 8,79%. Kemudian seorang mengakses situs belanja online menyebabkan seorang lebih cenderung menginginkan sesuatu yang mudah dan praktis. Nah, melihat fenomena tersebut, kami Unomor hadir dengan inovasi dan kreativitas di bidang fashion. Unomor ini berusaha mengkolaborasikan antara perkembangan teknologi, minat baca atau literasi dengan fashion. Kami mengaplikasikan sebuah QR code pada setiap desain gambar yang tertera pada pakaian yang kami produksi. QR code ini nantinya akan menampilkan sebuah informasi dari gambar ataupun desain yang di-scan menggunakan sebuah aplikasi scanning pada handphone. Output dari inform itu berupa video ataupun suara yang nantinya akan beroperasi secara otomatis ketika QR code tersebut di-scan. Nah, yang selanjutnya yaitu prospek pasar, di mana prospek pasar kami ialah anak-anak ataupun remaja serta orang dewasa kisaran usia dari 10 hingga 55 tahun. Yang selanjutnya ialah manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini adapun manfaat ekonomi ini yang dapat dihasilkan dari produk kami ialah yang pertama yaitu menambah pemasukan bagi kami yaitu seorang mahasiswa. Yang kedua, ikut berpartisipasi di bidang industri kreatif sehingga menambah presentasi jumlah dan pemasukan untuk negara. Yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan. Nah, adapun manfaat selanjutnya itu untuk sosial. Manfaat sosial dari hasil penjualan produksi kami ini yang pertama yaitu membuat rasa bangga dengan produk yang kreatif serta unik bagi setiap pengguna ataupun pemakai produk. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan dan wawasan kepada konsumen melalui informasi yang disampaikan lewat desain QR code. Nah, sebagaimana mestinya, kami Unomor pun memiliki visi, misi, dan tujuan. Adapun visi dari kami yaitu menciptakan produk fashion, pakaian yang kreatif dan edukatif untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan konsumen. Nah, adapun agar visi tersebut dapat tercapai, kami mempunyai 3 misi. Yang pertama yaitu membuat desain fashion yang unik dan mampu menarik perhatian konsumen. Yang kedua, menyisipkan informasi pada desain terkait topik pembahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga, melakukan pengembangan desain gambar fashion melalui komunikasi dua arah dengan konsumen. Dan tujuan dari bisnis plan kami ataupun Unomor ini ialah menjadikan brand fashion edukatif yang menjadi pilihan utama bagi konsumen. Nah, berikut adalah daftar riwayat hidup dari pengelola Unomor ini, di mana ada Muhammad Azam Jihadul Haq sebagai General Manager, lalu Muhammad Al-Ghifari Muiz sebagai Marketing Manager. Adapun saya sendiri
sebagai Production Manager dan Muhammad Zayan Nur Fauzi sebagai Finance Manager. Selanjutnya yaitu gambaran umum pasaran. Nah, dalam pakaian ini merupakan kebutuhan sandang yang perlu dipenuhi oleh setiap kalangan masyarakat gitu. Pakaian ini juga dalam perkembangannya sudah menghasilkan berbagai inovasi. Nah, di kalangan muda-mudi sendiri bisnis fashion ini sudah sangat meluas. Nah, sebagai contoh adalah bisnis kaos streetwear yang dewasa kini telah meningkat penyebarannya di pasaran gitu. Unomor ini mempunyai target pasar yang berupa anak kecil, remaja hingga orang dewasa dengan menggunakan desain gambar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, sebagai contoh untuk pasar anak kecil, kami menggunakan desain gambar binatang ataupun tumbuhan. Adapun untuk orang dewasa bisa menggunakan desain gambar lokasi bersejarah maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh dan lainnya. Gitu. Adapun untuk mendistribusikan produk kami yaitu menggunakan saluran distribusi langsung serta tidak langsung. Nah, Unomor ini berencana menjual produk sendiri di platform sosial media ataupun marketplace serta mencoba mendistribusikan di toko-toko retail. Untuk jenis produk yang dipasarkan, kami pun mengambil beberapa lini, yaitu yang pertama ada hoodie dan yang kedua yaitu kaos. Nah, untuk wilayah pemasaran sendiri, kami fokus melakukan penelitian lewat sosial media sehingga jangkauannya itu akan lebih meluas gitu. Dengan demikian wilayah pemasaran kami itu tidak terbatas karena pemasaran kami itu melalui media online seperti itu. Selanjutnya setelah sudah dibahas mengenai gambaran umum pasar, kita juga meninjau mengenai permintaan dan penawarannya. Pertama permintaan. Di sini kami meninjau dari jumlah total permintaan yang dilakukan oleh total potensial konsumen, di mana yang kami dapat dari data BPS, total potensial konsumennya sebanyak 391.235 orang, yang secara khusus ini tuh dispesifikasikannya dengan kriteria umur pria dan wanita, dengan jenis kelamin pria dan wanita dengan umur 10 sampai 19 tahun. Tadi mungkin udah di sebelumnya dibahas kalau seandainya target pasarnya itu dari umur 10 sampai 55 tahun, tapi untuk lebih spesifik dan lebih mengkerucutkan pasar, di sini hanya diambil dari 10 sampai 19 tahun. Terus juga bisa dilihat dari permintaannya ini, dari tahun menahun diprediksikan akan meningkat. Ini berdasarkan prediksi penulis, berdasarkan prediksi kami sebagai pengelola Unomor, dan itu bakal meningkat secara konstan dengan sebesar 15%. Begitupun juga penawaran. Penawaran ini itu dilihat dari total unit yang berhasil diproduksi oleh pesaing, dan ini tuh karena untuk balik lagi untuk mengkerucutkan pasar, kita juga mengambil penawarannya itu hanya dari di sekitaran Bandung saja. Jadi bisa dilihat per tahun pertama permintaan bisa lebih dari 25.000 dan penawarannya lebih dari 10.000, dan sampai tahun kelima di permintaan bisa mencapai lebih dari 45.000 dan penawarannya lebih dari 20.000. Dan tadi juga jelasin lini yang ada, jam sebelumnya. Lini yang ada itu kaos dan hoodie. Udah gitu doang. Lanjut jam. Nah, setelah udah tahu nih permintaan dan tawarannya jumlahnya berapa. Nah, kalau tadi kan cuma dari grafik aja. Kalau di tabel ini lebih jelas jumlah yang pastinya berapa, dan dari sini juga kami
menghitung peluang pasar serta rencana penjualan yang bakal dijelasin di slide selanjutnya. Dan dari hal-hal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, kita juga bisa mengakumulasikan market share-nya, di mana bisa dilihat pada tahun pertama market share yang dimiliki mungkin masih tergolong kecil 0,509 dan growth-nya juga masih tidak bisa mencakup angka yang besar karena kami sadar bahwa kami sedang berkompetisi di pasar fashion yang dimana udah banyak gitu saingannya, dan 0,5% target market share ini juga udah termasuk sebagai angka yang potensial untuk sekelas kami yang baru memulai bisnis, yang dimana di tahun kelima akan diperkirakan sampai mencapai 0,604, yang sekitar naik 0,2. Terus lanjut, karena udah tahu permintaan dan penawaran, nah di sini kami juga meninjau mengenai strategi pemasaran dari perusahaan kami sendiri dan juga dari berdasarkan dari strategi pemasaran pesaing, yang dimana kita bisa lihat di sini untuk produknya. Oh ya, kami mengambil dari ini ya, pakai meninjau dari marketing mix-nya aja. Dan yang pertama dari produknya, produk pesaing mungkin hanya produk dengan produk produk dengan kaos yang gambarnya biasa gitu. Mungkin gambarnya menarik tapi tidak ada perpaduan yang tidak seperti yang inovasi yang kami lakukan, yaitu dengan memadukan desain yang ada pada kaos itu dengan teknologi QR code. Terus juga harganya juga udah terlihat beda jauh antara pesaing dan perusahaan kita, dan promosinya. Nah, ini promosi yang akan kita lakukan bakal dilakukan di semua media, atau mungkin di promosi dan channelnya juga bakal melakukan dengan istilah omni channel, atau mungkin di semua tempat kita ada gitu. Selanjutnya rencana produksi. Jadi untuk produk You Know More ini itu diproduksi oleh konveksi yang menjadi mitra kami, baik dari kaos maupun hoodie. Adapun rencana penjualannya adalah produk itu meningkat sebesar 20% per kuartal setiap tahunnya. Kemudian harga produk juga naik sebesar 10% setiap tahun. Untuk persediaan akhir itu diambil sebesar 5% dari rencana penjualan, dan persediaan awal itu diambil dari persediaan akhir pada tahun sebelumnya. Next. Kemudian rencana kebutuhan dan pembelian bahan. Jadi bahan utama untuk produk You Know More ini terdiri dari kain untuk kaos, kain untuk hoodie, benang, dan tinta sablon. Kemudian untuk rencana pembelian bahan-bahan tersebut itu disesuaikan dengan rencana produksi dan penjualan produk setiap tahunnya, yaitu kurang lebih kebutuhan bahan itu meningkat sebesar 20% setiap tahun. Next. Selanjutnya rencana kebutuhan tenaga kerja langsung. Nah, karena produk You Know More itu diproduksi oleh pihak ketiga, jadi kami tidak memerlukan banyak pegawai. Kami hanya membutuhkan pegawai di bidang desain dan produk dan administrasi sebagai penghubung antara kami dengan pihak ketiga yang memproduksi. Rencananya pada tahun pertama kami itu hanya membutuhkan pegawai pada posisi tersebut masing-masing 1 pegawai. Kemudian setelah beroperasi cukup lama, kami baru akan menambah pegawai sesuai dengan kebutuhan kami. Next. Nah, kemudian lanjut ke bagian kebutuhan mesin dan peralatan. Nah, mengenai kebutuhan mesin dan peralatan ini yang terdiri dari mesin print kaos yang menjadi kebutuhan pokok untuk memproduksi dari produksi produk-produk You No More, kemudian meja, kursi, dan laptop
atau PC komputer untuk memproses desain tersebut. Maka nilai total yang kami butuhkan itu sekitar Rp28.650.000. Selanjutnya ada rencana biaya umum pabrik. Nah, kebutuhan yang pertama adalah untuk menyewa tempat usaha yang bernilai 15 juta per tahun, yaitu bertempat di Jalan Sukasari, Blok 10, nomor 30 Bandung. Kemudian menggaji seluruh karyawan senilai 60 juta rupiah, serta kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tertera pada slide ini dengan total biaya yaitu senilai 95 juta rupiah. Lalu CVU nomor ini sesuai dengan namanya, bentuk kepemilikan perusahaan ini berupa CV, yaitu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya ini memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Nah, CVU nomor ini memiliki 5 orang karyawan yang sekaligus menjadi pemilik modal dari perusahaan ini. Kami tentunya memiliki peranan masing-masing untuk bisa menjalankan semua proses bisnis, mulai dari proses produksi hingga proses penjualan, agar semuanya bisa tetap terorganisir serta terkontrol dengan baik. Berikut terlampir di slide struktur organisasi dari CVU nomor dan posisi-posisinya seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk menjalani bisnis ini, CVU nomor membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan di kantor. Berikut ini terlampir di slide kebutuhan-kebutuhannya untuk inventaris di dalam kantor. Nah, total biaya yang perlu kami keluarkan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp22.200.000. Nah, biaya tersebut digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan untuk fasilitas di kantor yang memiliki usia dengan jangka waktu yang panjang. Namun barang-barang tersebut lama-kelamaan akan mengalami penyusutan seiringnya berjalan waktu, sehingga pada suatu saat perlu diganti dengan barang yang baru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagian keuangan. Nah, bagian pertama ini dimulai dari kebutuhan dana. Modal untuk CVU nomor ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah modal investasi, lalu ada modal kerja. Untuk modal investasi ini, seperti yang sudah saya bahas pada bagian kebutuhan mesin dan peralatan, kami membutuhkan sekitar Rp26.650.000 untuk bisa menunjang kebutuhan peralatan produksi pada CVU nomor. Kemudian ada modal kerja yang akan kami gunakan untuk menunjang pembuatan produk seperti bahan-bahan produk, sewa tempat usaha, hingga menggaji karyawan dengan total pengeluaran itu sebesar Rp392.261.000. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sumber dana dari CVU nomor. Nah, total biaya dari proyek CVU nomor ini bernilai sebesar Rp445.911.000 yang kita dapatkan dari 2 sumber, yaitu yang pertama kredit senilai Rp406.261.000 dan yang kedua itu Rp14.650.000-nya lagi dari modal sendiri. Ya, selanjutnya bakal bahas tentang arus kas. Karena arus kas merupakan hal yang penting dalam pembahasan keuangan. Jadi di sini bakal dijelasin secara singkat aja dan bisa dilihat dari mungkin untuk kas awal yang kas akhir di tahun pertama kita, di tahun awal kita memulai bisnis si nomor ini ada sampai sekitar Rp384.611.000, yang dimana di sini belum ada kewajiban, belum ada tanggungan-tanggungan yang harus dibayarkan secara full setahun, dan bisa dilihat di tahun pertama kewajiban di situ udah mulai ditangguhkan, yang dimana dari kas akhirnya bisa berkurang sampai 320 sekian. Dan ini bukan berarti pengurangan 220 juta sekian itu bukan berarti sebagai penurunan, tapi itu sebagai investasi juga, karena bisa dilihat dari di tahun kelima kas akhir pun bisa menyentuh sampai angka 1 miliar ke atas.
Selanjutnya proyeksi neraca. Jadi dari neraca ini itu kami memproyeksikan kinerja bisnis kami melalui rencana penjualan, harta, modal, dan juga laba, sehingga diperoleh return on investment sebagaimana yang tertera pada tabel. Jadi rata-rata return on investment pada bisnis kami ini sebesar 50% setiap tahunnya. Next. Nah, selanjutnya analisis keuangan. Nah, jadi berdasarkan investasi yang kami keluarkan, kami memperkirakan melalui perhitungan payback period ini bahwa pengembalian modal kami itu akan kembali dalam kurun waktu 0,57 tahun atau sekitar 6 bulan lebih. Nah, hal itu dikarenakan modal investasi yang kami keluarkan itu tidak terlalu besar dan juga karena rencana penjualan kami itu cukup tinggi setiap tahunnya. Sedangkan untuk net present value, kami menghitungnya melalui total present value dari arus kas dikurangi dengan total present value dari investasi kami, sehingga diperoleh hasilnya itu sebesar 172.623.967 rupiah. Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa rencana bisnis dari Unomor ini layak untuk dilakukan karena nilai NPV-nya itu lebih dari 0. Sekian presentasi mengenai rencana bisnis dari Unomor. Terima kasih atas perhatiannya.